Oh, baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asraf Hidayat. Di sini saya mewakili kelompok 10. Namun karena keterbatasan hal, jadi terpaksa saya harus mengerjakan sendiri, tidak ada anggota. Dengan mengambil topik numerical controller, virtual models for commissioning, testing, and training. Abstraksi. Jadi meningkatnya kompleksitas mesin mekanik menuntut lebih banyak waktu dan upaya untuk penugasan atau penggunaannya. Pusat pengembangan dan pelatihan virtual reality Fraunhofer IFF VDTC Magdeburg, Jerman. Komponen sistem kontrol mesin dapat diuji pada model virtual mesin sebelum mesin yang sebenarnya mulai dioperasikan. Backgroundnya, pembuatan peralatan manufaktur otomatis, peralatan mesin atau mesin-mesin khusus. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, ini adalah mesin CNC yang sering dipakai oleh industri manufaktur untuk membangun atau membuat beberapa tools-tools ataupun mesin itu sendiri. Tantangannya adalah biaya yang intens dan besar, tekanan waktu dan tuntutan kualitas produk di dalam kasus ini. Terlebih lagi membutuhkan waktu dan upaya untuk mengembangkan produk-produk baru yang akan menjadi kompetitif nilainya dari market. Nah, fundamental lain, service, training, and marketing adalah merupakan parameter penting yang berperan dalam tantangan. Sebagian besar manufaktur otomatis dikembangkan secara berurut, dari teknik desain mesin, desain elektronya, dan sistem kontrol, itu sangat bertahap. Nah, perangkat lunak kontrol khususnya dikembangkan dan diuji pertama kali pada mesin asli yang nyata. Jadi kita bisa lihat di gambar, perangkat lunak yang dimaksud adalah software yang ada di dalam mesin yang di kotak ini, di mana dia merupakan kontrolnya, unit kontrolnya. Dan ini langsung ditesting ke mesin yang asli, gitu. Dan problemnya adalah karena peralatan manufaktur itu sudah makin kompleks, jadi permasalahan tentu makin banyak. Seperti kesalahan dari tahap pengembangan awal, seringkali hanya terlihat ketika mesin ditugaskan, seperti mengacu ke fundamental tadi, di mana error-nya ini diketemukan ketika menguji mesin yang asli tadi di awal gitu. Waktu ekstra untuk siklus perulangan, jadi cost makin membengkak tentunya. Siklus perulangan maksudnya adalah ya sudah, kalau error terus sementara buat ada disisakan yang cacat, terus evaluasi lagi, buat lagi, ulang lagi, dan itu akan memakan waktu dan biaya. Nah, virtual model pada siklus produk, virtualisasi dan simulasi interaktif memungkinkan penggunaan komputer dengan jelas dan realistis, memproduksi struktur dan proses yang kompleks berkat 3D approachment yang komprehensif. Dampaknya, aplikasi ini sebagai kunci perencanaan integrasi dan juga dimensi item bisa diperiksa lebih leluasa dari awal, lebih detail, desain awal bisa diuji, dan potensi masalah bisa diidentifikasi sebelum implementasi. Interactive visualization membawa hal yang sangat penting. Pertama, dari segi sales, membantu sales untuk penjualan dan siap menghadapi pertanyaan dan kepastian dari klien yang menuntut. Kemudian untuk convincing, meyakinkan bahwa pelanggan atau klien kebutuhannya bisa tercapai, diyakinkan oleh sales sebelum bisa benar-benar memakai. Dan deal approach yang dimana pendekatan agreementnya dapat meyakinkan dan klien bisa menambahkan permintaan bila perlu pada saat sudah menuju ke kesepakatan akhir. Kita bisa lihat di sini di mana seseorang sedang melakukan simulasi dari sebuah mesin asli control unit. Di dalamnya ada layar OS tertentu yang sedang berproses dari CNC mesin tadi, mesin-mesin mekanik. Untuk membuat virtual model berdasarkan ketersediaan data, ada sebuah isu yang perlu dicatat bahwa tantangan pengembangan virtual model dan integrasi ke sistem VR itu waktu dan upaya besar sangat dibutuhkan. Integrasinya sulit tentunya. Karena softwarenya itu secara spesifik memiliki format berbeda-beda satu sama lain. Dan itu butuh konversi data yang lebih banyak, seperti bisa yang kita lihat di sini.
bagaimana CAD dengan VR-nya saling berinteraksi gitu. Konversi data CAD dan VR, CAD atau desain CAD sering kehilangan data desain ketika saat konversi dan tidak ada kemampuan recovery khusus. Jadi proses pertukaran datanya hanya dalam satu arah saja, tidak ada pengembalian gitu. Data CAD 3D di simplification, diperas untuk bisa dipakai sistem VR, akurasi dan detail model tentunya akan menyusut karena bentukan tadi yang disederhanakan pada saat transfer. Nah, solusinya ditawarkan oleh Fraunhofer IFF, sebuah lembaga dari Jerman tadi, yang dimana memanfaatkan tools yang ada dulu, yaitu Pro Engineer software untuk transfer nama objek dan struktur perakitan. CATIA mendukung proses penghalusan dan penambahan detail pada model untuk visualisasi yang akurat. Nah, SolidWorks ini pada dasarnya sama dengan CATIA dan Pro Engineer software, yang dimana masing-masing kedua tadi juga memiliki satu kesatuan fungsi yang sama untuk 3 software ini. Virtual model testing dan training. Nah, jadi di sini model geometri dipakai untuk membuat model fungsionalnya, yang berarti setiap hal-hal yang dibuat di sini dia berbasiskan model-model tadi itu berbasiskan teknik geometrikal. Jadi untuk yang dimana menggambarkan kinerja mesin atau pabriknya, manufakturnya. Di sini warning ada untuk mengubah komponen kontrol nyata seperti CNC control machine ke format VR itu usahanya sangat ekstra dan rumit, sangat rumit daripada mendapat manfaat sistem pelatihan basis VR gitu. Dan here's the point, solusi yang lebih efisien adalah menghubungkan mode virtual langsung dengan perangkat lunak pengontrol, jadi software pengontrol yang tadi, dibandingkan dengan alih-alih CNC controlnya itu dari hardware-nya langsung ke format VR itu sangat sulit. Nah, jadi mending dari di sisi software-nya saja digabungkan ke untuk user interface VR-nya gitu. Nah, untuk test function virtual model dengan runtime interface. Jadi untuk pengujiannya di sini, phase commissioning tidak bertindak sebagai faktor yang memperpanjang waktu pengembangan peralatan secara keseluruhan. Kemampuan untuk melakukan tes fungsional pada satu waktu sedini mungkin menguntungkan tentunya. Praktiknya, uji fungsional dapat dilakukan ketika rekayasa desain telah selesai. Hanya ketika prototipe virtual digunakan, beberapa tugas pengembangan dapat dilanjutkan secara bersamaan, rekayasa simultan atau paralel. Simultaneous. Uji fungsionalnya sudah dapat dimulai pada model digital di lingkungan saat mesin masih belum selesai diproduksi atau masih berjalan. Nah, jadi dengan runtime interface ini kita bisa lihat denahnya bagaimana sebuah interface atau antara mukanya bekerja dari sebuah perangkat-perangkat fisik, perangkat software, dan input-input dari user dengan gerakan-gerakan tertentunya. Tapi di sini kita perlu tahu bahwa keempat hal ini bisa saja beroperasi, ada yang tidak ada satu beroperasi, tidak lengkap secara lengkap gitu bersamaan. Namun di sini kita bisa lihat I/O interface itu untuk physical signal dengan terhadap control logic, sedangkan physical simulation itu untuk visualization gitu. Yang dimana juga secara bersamaan dengan I/O interface, simulation physical signalnya dan terhubung ke reproduction control logic. Nah, untuk yang pertama reproduction control logic yang di sini ini reproduction control logic, pendekatan paling realistis untuk mereplikasi perilaku mesin nyata dengan menggunakan algoritma kontrol mesin yang sama. Umumnya ada dua alternatif untuk menggabungkan algoritmanya dengan mode virtual. Ini untuk menggunakan menggunakan perangkat keras asli, unit control CNC, atau pengontrol logika yang dapat diprogram tentunya seperti PLC software, atau melalui perangkat lunak integrasi control numerik virtual, atau perangkat software PLC dalam model virtualnya.
Seperti kita bisa lihat, representation control logik yang dimaksud itu seperti ini. Jadi memvirtualkan sebuah mekanisme di mana desain-desain yang ini akan diterapkan untuk menciptakan sebuah adegan kinetik atau sebuah motion-motion untuk mendeteksi input-input logika kontrolnya gitu, apakah sudah berjalan baik dan atau tidak. Nah, untuk physical signal yang di sini, jika perangkat keras atau perangkat lunak kontrol asli dipakai, juga diperlukan untuk menghasilkan sinyal sensor yang sesuai secara sintetis. Nah, ada beberapa perangkat lunak untuk bisa mensimulasikannya seperti numeric machine atau win mode. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, inilah yang dimaksud dari perangkatnya, yang dimana untuk dipermodelkan secara virtualisasi agar dapat membaca data-data signal sensornya gitu untuk memastikan apakah berjalan atau tidak sesuai parameter yang diinginkan. Nah, untuk physics simulation atau simulasi fisikanya, beberapa kasus sinyal sensornya itu bisa rumit, jadi terutama untuk memastikan kebenaran fisiknya. Jadi untuk hal ini mungkin berguna menjalankan perhitungan dalam alat matematika seperti di Mula atau MATLAB. Seperti kita bisa lihat di sini, bagaimana yang saling berkaitan dengan hal yang tadi sebelumnya, control logic juga disisipkan oleh physics simulation per matematikaan gitu. Nah, virtualisasi interaksi seperti yang kita tahu, inilah poin pentingnya untuk sebagai akhir, di mana ada berbagai macam perangkat lunak visualisasi tersedia, tergantung kualitas gambarnya, berbagai alat yang variatif dari VR amal sampai X3D hingga untuk menggapai lingkungan virtual realitas seperti ini. Tuh. Nah, jadi sums up, kesimpulannya adalah kelas alat yang berbeda dan contoh khusus diilustrasikan pada gambar pertama seperti ini. Ini adalah gambar 1. Komunikasi real time di antara mereka dibuat melalui antarmuka real time tadi, tergantung pada fungsi mesin yang akan diuji. Kombinasinya berbeda dari alat yang dapat dipilih. Jadi 4 parameter ini belum tentu berjalan pada saat yang sama gitu. Pengoperasian mesin yang benar dari mesin khusus CNC seperti ini, mesin CNC contohnya dapat dengan mudah diverifikasi dengan menggunakan pengontrol CNC nyata, dan visualisasinya ada pada seperti gambar yang kedua. Ini. Oh maaf, ini tadi gambar ke-1 itu yang denahnya. Maksud saya gambar kedua itu tadi yang di sebelah kiri ada, dan di gambar kedua di sebelah kanan. Jadi dengan menemukan simulasi sinyal fisik yang seperti tadi, ini, jadi menyertakan deteksi tabrakan dan simulasi penghapusan material untuk menguji kode CNC yang sesuai standar. Seperti ini, bagian kanan gambar 2. Sedangkan di sini verifikasi pengoperasian mesin kebenarannya untuk yang divisualisasikan tentunya dalam VR. Nah, koneksikan real control system dan virtual model tadi. Untuk sebuah clarify dulu, catatannya di mana penerapan lingkungan uji untuk mendekati sebuah realitas simulasi. Dipasangkan sistem kontrol alat berat berfungsi penuh dengan model virtual. Menghubungkan sistem kontrolnya dengan model virtual dapat melinearkan proses pengembangan untuk domain teknis terlibat. Semisal arsitek desain untuk CAD desain, model yang semua material-material dan model sejenisnya yang divirtualkan, dan sistem kontrol arsiteknya secara paralel bisa berbandingan dengan CAD tadi, mengembangkan software modeling untuk vision virtualnya khusus, seperti melakukan kinematik proses dan kinerja proses untuk melihat karakteristik dari bagaimana mesin dapat bekerja gitu.
Dan kinerja pengoperasian alat berat dan feedback error dapat diuji selama pengembangan manufaktur. Dan pada akhirnya untuk optimalisasi sebuah proses pengembangan mesin. Nah, untuk aspek operator training pada lingkungan virtual, sebuah sistem terkait digunakan di luar proses pengembangan yang tadi untuk banyak aplikasi yang variatif seperti khusus untuk pelatihan operatornya, pelatihan programmer untuk CNC control unitnya gitu. Seperti yang kita bisa lihat di gambar, pelatihan itu sangat penting karena produsen aset teknis dapat menyediakan lingkungan pelatihan virtual ke klien atau pelanggan meski mesin asli sedang masih diproduksi. Jadi sebuah inisiasi efektivitas waktu agar sebelum benar-benar menunggu mesin jadi sudah bisa di training dulu itunya para operatornya gitu. Nah, seperti yang tadi, pelanggan atau klien dapat dimudahkan dan benefitnya itu memungkinkan operator mereka dapat memiliki potensi kesalahan operasional bisa diminimalisir pada saat hari kerjanya. Yang dimana 3 poin utamanya adalah yang pertama, potensi kerugian aset bisa dicegah lebih banyak dari potensi kesalahan operasional karena dengan adanya simulasi dari awal. Waktu yang berharga lebih hemat tanpa kendala operasional ketika ada masalah itu akan tentu saja menghambat waktu produksinya. Dan terakhir, operator tentu lebih siap dan berpengalaman tanpa adanya gugup atau kebingungan dari awal. Nah, menghubungkan model virtual dengan sistem kontrol nyata selama pengoperasian mesin menghasilkan benefit lain. Di satu sisi, parameter model dapat diperoleh dari kinerja mesin nyata. Nah, inilah kata kuncinya di sini adalah parameter model digunakan untuk merender model mesin dengan lebih tepat sehingga modifikasi pengaturan mesin dapat diuji lagi dan diimplementasikan secara paralel dengan operasi yang sedang berlangsung. Seperti yang kita lihat di sini, contoh prosesnya meskipun mungkin ini nggak berkaitan langsung dengan penjelasan mesinnya tadi, bagaimana mesin bekerja, tapi di sini adalah basic dari bagaimana VR memanfaatkan parameter learning atau parameter model, sebuah pencatatan data untuk digunakan kembali di cycling ulang gitu istilahnya. Nah, yang pertama VR model construction, di mana eksperimental prosedurnya dibuat, kemudian VR-nya di modeling, and then VR simulation-nya dibuat sebuah lingkup eksperimen, ada pelatihan, rekrutmen dan lain-lain. Kemudian VR datanya di generate, ada prosesnya di sini seperti yang kita lihat. Nah, masuk ke data driven risk analysis, inilah tujuan dari parameter model, memanfaatkan data tadi untuk merender ulang, konfigurasi ulang agar bisa membuat desain yang lebih baik atau konfigurasi yang lebih baik gitu. Seperti di sini kita lihat struktur learning, parameter learning saling berkaitan untuk memvalidasi model tadi, kemudian dilakukan analisis seperti sensitivitasnya kah atau hal-hal lain yang berkaitan dengan motion atau kinerja atau hal-hal yang lain. Nah, ini adalah contoh secara detailnya, mulai dari input device-nya, tipe-tipe datanya yang dimasukkan, datanya dibuat di koleksi, kemudian datanya digunakan berdasarkan software seperti yang tadi ada real time rendering engine yang dipakai sebagai bagian dari real time interface untuk hardware dan software berkomunikasi di sana. Nah, di data retention inilah pada konsepnya sama dengan yang tadi, yaitu ini parameter learning yang dimana datanya tadi tidak dihapus tapi disimpan kembali untuk masa kini dan masa depan, dan bisa juga ditransfer gitu. Dan outputnya ini seperti biasa, output yang normal, dan ya dengan demikian waktu penyiapan dapat diminimalkan. Demikian juga dengan penyambungan model mesin ke mesin asli. Parameter operasi saat ini dapat didokumentasikan
secara paralel dengan pengoperasian mesin dan kondisi mesin dapat didiagnosis pada saat itu juga. Jadi siklus inilah yang sangat penting, di mana dia sebagai dokumentasi juga dan beroperasi secara paralel untuk penyiapan waktu juga bisa diminimalkan dan progress life cycle-nya bisa lebih matang lagi gitu. Nah, di sisi terakhir untuk presentasi produk virtual interaktif itu mendukung penjualan. Kenapa? Karena produksi mesin dan pabrik visual interaktif dapat secara signifikan berkontribusi pada penyajian produk yang efisien dan instrumen pemasaran yang sangat universal. Meskipun terlepas pengecualian dari demonstratifnya, gambar dan video juga, akan tetapi interaktivitas adalah fitur yang sangat penting untuk presentasi produk yang menggunakan metode virtualisasi atau VR. Presentasi produk virtual interaktif dapat memperoleh pengalaman yang langsung. Pertama, mereka dengan produk dan bebas bergerak di lingkungan virtual untuk menjelajahi detail-detail mesinnya tanpa harus proses yang asli gitu. Memungkinkan memeriksa setiap rakitan dan setiap elemen mesin tergantung pada tingkat detail representasinya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, presentasi penjualannya di mana pada saat demo pengalaman pertama pengalaman yang didapatkan itu langsung lebih komprehensif lagi dari awal. Teknik yang untuk membuat komponen mesin tertentu transparan atau menyembunyikannya juga memungkinkan untuk melihat elemen internal atau kultus di dunia maya. Jika model fungsional mendasari rakitan mesin, dimungkinkan untuk memindahkan masing-masing bagian mesin dan mempelajari fungsi. Jadi intinya adalah bagaimana benar-benar mengetahui komponen-komponen mesin tertentu. Kita bisa lihat dengan baik elemen-elemennya dan model-model fungsionalnya bagaimana. Secara alami juga memungkinkan perakitan dan operasi produk, mesin, dan pabrik lengkap. Demikian representasi visual interaktif dapat efektif. Representasi VR ini menyajikan keunggulan produk serta desain dan pengoperasiannya. Skenario produk yang dirancang secara komprehensif dapat digunakan untuk berbagai kelompok sasaran, misalnya staf penjualan, personal operator, atau staf layanan. Jadi kelompok sasarannya itu yang khusus untuk seperti orang-orang berikut gitu. Jadi sangat universal dan meluas, terutama di frontliner. Terima kasih. Maaf ini saya belum edit. Demikian dari saya. Apabila banyak kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.